Halo hai, kembali lagi dengan aku Natasha dalam channel Naklok TV. Oke, kali ini aku mau update terbaru ini setelah sekian lama ya. Nggak terasa udah 1 tahun aku pakai behel. Amazing! Ting ting. Nah, behel ini perkembangannya menurutku cukup pesat ya. Jadi dalam waktu 1 tahun ini aku merasakan perubahan yang signifikan, meskipun ya memang banyak perjuangan ya, bolak-balik ke dokter gigi, tapi aku merasakan itu semua sangat penting ya untuk perkembangan gigi aku ya. Seperti ini. Nah, mungkin ada yang kepo nih, sebelumnya gigi aku yang bawah belum ada yang dicabut kan. Nah, setelah sekian bulan, setelah 3 bulan behel ya, itu gigi aku satu yang dicabut, oke. Masih ingat nggak ya, di sini video ini, atau sini, ya, video aku yang nunjukin ronsen gigi. Nah, itu ada gigi yang berlubang di bawah, bagian bawah. Itu yang dicabut, kayak gitu. Jadi, saat dicabut, ya seperti pengalaman sebelumnya, aku masih takut suntik ya. Tapi aku memang sudah berniat gitu loh untuk melanjutkan perawatan gigi aku kayak gitu. Dan hasilnya untuk bagian bawah ya seperti ini. Yang dicabut itu ini. Belum sepenuhnya tertutup ya, seperti yang di atas. Ya, kalau di atas ini dua-duanya sudah ketutup semua. Kelihatan nggak ya? Nggak ada yang bekas kayak habis dicabut ya. Jadi memang sudah rata tertutup untuk bagian atas. Lalu untuk yang bagian bawah hanya satu yang dicabut, gigi itu aja. Dan ini masih belum tertutup sempurna. Jadi posisinya sekarang gigi aku yang bawah ini untuk garis tengahnya itu sendiri digeser sama dokternya. Jadi digeser maksudnya kan kalau gigi depan itu kan ada formasi dua tengah sama dua tengah sama dua pinggirnya ya. Nah, kalau normalnya kan gini kan. Nah, gini. Tapi kalau gigiku yang bawah ini karena satu dicabut gitu kan. Jadi harus menutup yang cabutan itu. Jadi posisi giginya sekarang itu digeser kayak gini. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Nih. Ini kan garis tengah gigi aku yang atas. Nih. Ini garis tengah gigi aku yang bawah ini geser gini. Nah, gitu. Dan ini masih belum sempurna ya hasilnya. Untuk perawatan gigi aku agar lebih baik lagi, agar lebih bagus lagi. Jadi aku mau bersabar lagi. Dan ini update terbarunya sih untuk kalian. Oke, dan ini adalah update terbaru untuk kalian selama 1 tahun aku pakai behel. Terus mungkin ada yang ingin tahu ya, aku udah berapa kali sih ganti kawat gitu kan. Kan sebelumnya aku udah jelasin perlu ganti kawat juga ya selain ganti karet. Nah, kalau seingat aku ya, kalau nggak salah ingat aku sudah ganti kawat itu yang atas itu 3 kali, kalau nggak salah ya, apa 2 kali. Terus yang bawah itu aku ganti 3 kali, oke. Dan bentuk kawatnya sendiri itu yang pertama lurus, yang pertama atas itu lurus, yang lurus tapi ukuran kecil semua ya, ukuran kecil, diameternya yang kecil. Terus yang kedua itu lurus, diameternya dibesarin, oke. Aku kurang tahu kalau diameternya berapa, tapi yang pasti lebih tebal dari yang pertama, yang kedua itu. Terus yang ketiga ini diameternya sama yang kedua atau lebih besar ya. Tapi yang membedakan adalah bentuk kawatnya sendiri. Kalau yang pertama, yang kedua kan lurus aja ya, lurus. Tapi yang ketiga ini, kawat yang atas ini bentuknya itu seperti gini. Gini. Aku bisa ilustrasiin ya. Jadi bagian tengah ini naik ke atas. Oke, yang bagian samping ini menjorok ke bawah, melandai gitu. Ya, bagian ujung gigi yang belakang sendiri ke atas gitu. Jadi posisinya gini. Oke, bisa bayangin ya. Itu kenapa? Karena memang dari info dari dokter, gigi aku yang awal itu kan yang nggak rata kan yang bagian depan ya. Yang nggak rata ini kan bagian depan ini, yang ini.
Nah, itu saat dimundurkan, ada proses giginya yang depan ini belum sempurna kan? Ada proses yang seperti kayak turun gitu loh. Makanya kalau kalian video aku yang sebelumnya, giginya itu kayak kelihatan segitiga gitu loh, di bagian depan. Jadi depan ini kayak menjorok ke bawah gitu. Nah, itu kendalanya untuk gigi yang tidak rata bagian depan, untuk behel. Jadi, solusinya adalah dengan memakai kawat yang bentuk seperti tadi tuh, berlikuk-likuk. Tapi aku sudah gambarkan kalian ya. Jadi, bagian depan ini naik ke atas, sedikit naik ke atas, dan bagian samping ini yang ini ke bawah gini, kayak gitu. Ya gitu. Jadi, buat menormalisasi bentuk gigi. Jadi nggak menjorok ke bawah lagi bagian depannya, jadi kayak rata gitu. Dan sekarang kalian bisa lihat ya perbedaannya dari sebelum video-video aku yang sebelumnya gitu. Oke, terlihat jelas ya. Dan untuk bagian bawah, gigi yang bagian bawah, yang pertama itu jelas ukuran yang paling kecil lurus. Yang kedua, ini adalah menurutku sebuah kesalahan yang membuat aku sedih gitu ya. Nah, yang bawah yang pertama kecil, lurus. Oke, yang kedua, dokterku ini bilang, aduh Tasya sepertinya harus ganti. Oke, aku menyetujui bahwa harus ganti gitu ya. Dan bentuknya itu yang gimana? Yang gitu. Yang melengkung-melengkung tadi. Oke, fine gitu ya. Untuk masalah bentuk aku ngikut gitu kan, gak apa-apa gitu. Tapi kendalanya ya, saat aku pulang dari dokter, aku gosok gigi, terus ada yang aneh gitu. Biasanya kalau gigi kawat itu, kalau kalian tahu tentang dunia perbehelan gitu ya, semua, ini kan ada bracket ya, tiap gigi ini dipasang bracket satu-satu ya. Semua bracket itu pasti disambung oleh kawatnya itu tadi kan, pasti kena kawatnya semua. Tapi setelah aku pulang, terus gosok gigi itu ya, kok ada yang aneh. Nah, yang bagian belakang sendiri ini, kok itu nggak ada kawatnya? Nah, itu aku merasa aneh, tapi kesalahanku, aku nggak langsung balik ke dokter giginya gitu loh. Aku membiarkan. Menurutku, oke, itu mungkin caranya dokter buat efisien gitu ya. Padahal aku punya nomor teleponnya dokternya gitu, kenapa aku waktu itu nggak tanya gitu loh. Dengan PD-nya aku membiarkan sampai kunjungan yang berikutnya, yaitu 2 minggu setelah aku ganti kawat itu. Dan jeng gitu ya. Setelah aku nyampe, dokternya periksa nih, loh kok patah ya kawatnya, waduh gitu. Waduh, ternyata kawat yang selama ini aku kira itu sengaja dipasang dokter kayak gitu itu, ternyata itu patah. Dan aku nggak kerasa, sepertinya bukan patah sih, jadi kawatnya panjangnya tuh sepertinya nggak sampai ke belakang gitu loh, nggak sampai ke ujung belakang, jadi nggak nyantol lah anggapannya, kalau orang Jawa bilang ya, nggak nyantol gitu. Jadi memang untuk gigi yang paling belakang, geraham belakang sendiri itu nggak kena kawat gitu. Jadi setelah kunjungan berikutnya, terpaksa aku ganti kawat lagi. Ya ampun, itu menyedihkan sekali. Kalau kalian tahu ya, kawat itu sekitar, satu kawat itu sekitar 100.000 lebih. Kalian bisa bayangkan ya, 100.000 dalam 100.000. No, kalau yang kawat yang bentuk itu kalau nggak salah 170.000 atau 127.000 ya. Pokoknya ada 100 sama angka 100 sama 7 gitu loh. Oh lupa. Tapi kan bayangkan ya, biasanya ini aja kawatku yang atas ini aku pakai untuk berbulan-bulan. Tapi yang kawatku yang bawah yang tadi itu, yang error tadi itu, aku hanya pakai dalam waktu 2 minggu. Sedih ya. Sedih. Ya, tapi gimana ya, itu pengalaman, anggap aja itu pelajaran buat aku ya ke depan. Kalau nanti ada yang aneh-aneh gitu ya, aku bisa langsung konfirmasi ke dokternya, jadi nggak terlambat gitu loh. Ya itu sih pengalamannya. Jadi kalau kalian yang masih penasaran tentang dunia perbehelan ya, boleh komen-komen di bawah ini. Terus kalian juga boleh nih
kasih masukan ke aku untuk aku bahas apa lagi tentang dunia perbelan juga, mungkin bagi kalian yang ingin kalian tahuin gitu. Jadi aku mungkin bisa membantu sedikit ya untuk kalian memikirkan apakah kalian mau behel atau enggak, atau mau dengan cara yang lain kayak gitu. Oke, see you next video. Oke, sekian itu dulu video dari aku ya. Jangan lupa like Oke, sekian itu dulu video dari aku ya. Jangan lupa. Sekian itu dulu video dari aku ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video aku supaya channel aku dapat berkembang. Dan ya, aku merasa setahun ini aku tidak cukup berusaha untuk mengembangkan channel aku. Sorry banget, karena memang curhat nih jadinya. Boleh ya?